Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Setiap orang membutuhkan kesegaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani dibedakan atas dua hal, yakni yang pertama, komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain ketahanan pernafasan, komposisi tubuh, kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Yang kedua, komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, antara lain koordinasi, kelincahan, kecepatan gerak, daya ledak otot, keseimbangan, dan waktu reaksi. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat sebagai berikut: meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru, menurunkan tekanan darah, mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh, memperbaiki bentuk tubuh, mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner, meningkatkan daya tahan aerobik, meningkatkan fleksibilitas, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan, mengurangi stres, serta meningkatkan rasa kebahagiaan. Aktivitas latihan kekuatan. 1. Latihan kekuatan otot perut dengan melakukan sit-up. 2. Latihan kekuatan otot lengan, yaitu push-up. Latihan kekuatan otot kedua lengan. 3. Latihan kekuatan otot punggung atau back up. 4. Latihan kekuatan otot tungkai dengan naik turun bangku atau kursi. Aktivitas latihan daya tahan otot. 1. Latihan daya tahan otot lengan dan bahu. 2. Latihan daya tahan otot tungkai atau kaki. 3. Latihan daya tahan otot lengan secara berpasangan. 4. Latihan daya tahan otot lengan dengan naik palang tunggal. Aktivitas latihan kelentukan statis. Aktivitas latihan kelentukan atau peregangan statis. Di sini ada 6 gerakan kelentukan atau peregangan statis yang dapat dilakukan. Mulai dari kepala maupun tangan. Latihan kelentukan ini atau peregangan ini bertujuan untuk meregangkan otot-otot dan sendi tubuh. Baik sendi dan otot bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Dinamakan peregangan statis karena dalam posisi diam untuk mengulur otot dan sendi tubuh kita.
Berikutnya masih latihan kelentukan, yaitu kelentukan peregangan otot punggung. Di sini nampak pula latihan kelentukan atau peregangan otot perut, leher, serta otot bagian bawah, yaitu kaki dan tungkai. Aktivitas latihan kelenturan dinamis. 1. Kelentukan atau kelenturan peregangan dinamis kaki dan lengan. 2. Kelentukan peregangan dinamis punggung dan pinggang. 3. Kelentukan peregangan dinamis pinggang. 4. Kelentukan peregangan dinamis bagian perut dan punggung. 5. Kelentukan peregangan dinamis punggung dan pinggang. 6. Kelentukan peregangan dinamis bagian punggung. 7. Kelentukan peregangan dinamis dada, perut, dan kaki. 8. Kelentukan peregangan dinamis kaki dan lengan. 9. Kelentukan peregangan dinamis kaki dan lengan. 10. Kelentukan peregangan dinamis otot kaki dan pinggang. Aktivitas latihan kelincahan atau agility. 1. Latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau shuttle run. 2. Latihan lari bolak-belok atau zigzag melewati rintangan atau kon. 3. Latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri atau squat thrust. 4. Latihan gerakan bereaksi, yaitu kecepatan reaksi yang diperlihatkan tubuh. Latihan keseimbangan. 1. Latihan keseimbangan berdiri bangau. 2. Latihan keseimbangan dalam sikap kapal terbang. 3. Latihan keseimbangan dalam berbagai sikap dan gerak. Aktivitas kebugaran menggunakan sirkuit training. Bentuk-bentuk latihan dalam sirkuit training adalah kombinasi dari semua unsur fisik. Latihan-latihannya bisa berupa lari naik turun tangga, lari ke samping, ke belakang, melempar bola, memukul bola dengan raket, lompat-lompat,
berbagai bentuk latihan beban, dan sebagainya. Bentuk-bentuk latihan biasanya disusun dalam lingkaran, karena itu nama latihan ini disebut sirkuit. Dengan sedikit kecerdikan dan kreativitas pelatih atau pembina akan dapat mendesain suatu sirkuit yang paling cocok untuk cabang olahraga tertentu. Sirkuit training didasarkan pada asumsi bahwa seseorang atlet akan dapat mengembangkan kekuatannya, daya tahannya, kelincahannya, total fitnessnya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sebanyak mungkin pekerjaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua, melakukan suatu jumlah pekerjaan atau latihan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Cara melakukan latihan sirkuit. Yang pertama, dalam suatu daerah atau area tertentu ditentukan beberapa pos atau stasiun. 2. Di setiap pos, atlet diharuskan melakukan suatu bentuk latihan tertentu. 3. Latihan-latihannya biasanya berbentuk latihan-latihan kondisi fisik seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan sebagainya. 4. Latihan dapat dilakukan tanpa atau dengan menggunakan bobot atau beban. 5. Bentuk-bentuk latihan pada setiap pos adalah lari zigzag, pull